sahabat-sahabat ninja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang kepalang merahan, khususnya pertolongan pertama. Nah, dimana dari materi ini harapan saya rekan-rekan semua akan mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat ketika teman-teman menjadi seorang penolong, khususnya di dalam pertolongan pertama. Nah, di dalam pertolongan pertama ini tentunya biasanya adalah mengenai kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi di mana saja dan tentunya kapan saja. Kejadian ini dapat berupa suatu insiden kecil atau suatu bencana yang melibatkan penderita dalam jumlah besar. Bencana yang baru akan terjadi bila para korban tidak mendapatkan pertolongan yang baik dan dengan segera. Rekan-rekan, langsung saja kita ke materinya ya. Pertolongan pertama. Di sini pertolongan pertama itu kita akan bahas dulu fase-fase di dalam kita melakukan pertolongan pertama, yaitu di sini perlu diketahui ada dua fase, yaitu fase pertama adalah fase pra rumah sakit. Nah, ini merupakan tindakan perawatan yang dilakukan di tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Kemudian bentuk pertolongan adalah bantuan hidup dasar dan mempertahankan nyawa dengan melakukan pertolongan pertama secepatnya setelah kejadian. Kemudian selanjutnya adalah fase rumah sakit ya. Pada umumnya fase perawatan ini dilakukan pada rumah sakit atau puskesmas. Dalam perawatan fase ini seharusnya tidak berbeda dengan fase pra rumah sakit. Justru seharusnya lebih baik atau saling menunjang satu sama lainnya. Sistem rujukan sebaiknya diaktifkan agar tidak ada pengulangan pemeriksaan. Nah, ini adalah sebuah sistem pelayanan gawat darurat terpadu, di mana sistem pelayanan darurat terpadu ini merupakan jaringan sumber daya yang saling berhubungan untuk memberikan pelayanan gawat darurat dan transportasi kepada penderita yang mengalami kecelakaan atau penyakit mendadak. Dimulai di tempat kejadian, perawatan transportasi, dan disempurnakan di fasilitas kesehatan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam sistem gawat darurat terpadu ya, yaitu akses komunikasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Nah, di sini karena ini materi PMI harus lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pra rumah sakit atau pra RS ini, di sini saya sebutkan pra RS ya. Itu siapa saja dapat memberikan pertolongan, namun pertolongan yang salah akan menjadi sebuah bencana. Berikutnya adalah para penolong. Para penolong ini dimulai dari orang awam. Orang awam ini kelompok yang tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan PP atau pertolongan pertama, atau hanya meniru apa yang pernah dilihat atau didengar. Jadi orang awam ini
bisa secara otodidak, dia bisa karena melihat orang menolong orang yang luka itu seperti ini, misalkan di diikat tangannya atau ditutup lukanya dengan kain kasa, itu contohnya ya. Kemudian penolong pertama ya, penolong pertama ini dia kualifikasi yang ingin dicapai oleh PMI ya. Kemudian berikutnya adalah tenaga khusus terlatih. Tenaga khusus terlatih ini merupakan kelompok yang dilatih secara khusus untuk mengatasi kedaruratan. Berikutnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh tenaga terlatih, yaitu menilai penderita ya. Kemudian menstabilkan keadaan penderita, kemudian imobilisasi bila diperlukan, kemudian transportasi bila perlu, kemudian merujuk penderita. Itu hal-hal yang dilakukan oleh tenaga terlatih. Menilai penderita, maksudnya menilai penderita ini adalah sejauh mana sih, kemudian apa sih sebabnya dan sebagainya. Kemudian menstabilkan keadaan penderita. Biasanya kondisi penderita yang tidak stabil diusahakan bisa distabilkan. Kemudian imobilisasi bila diperlukan ya. Transportasi bila perlu. Jadi transportasi kalau memang tidak perlu untuk kita evakuasi dengan transportasi ya. Kemudian merujuk penderita apabila memang di situ si penderita perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Setelah transportasi ini, setelah diberikan PP atau pertolongan pertama, selanjutnya mungkin harus dilakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Kemudian panduan umum dari transportasi, apapun upaya yang Anda lakukan untuk memberi pertolongan, jangan sampai keadaan korban menjadi lebih buruk ya. Jadi usahakan bahwa ketika kita menangani korban atau orang yang terluka, itu diupayakan jangan sampai sekali-kali membuat si korban ini keadaannya akan lebih buruk. Kemudian kita ke materi inti, yaitu pengertian pertolongan pertama itu apa sih? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Kemudian apa sih medis dasar? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh awam atau awam terlatih secara khusus. Kemudian batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama ya. Jadi dia memiliki kualifikasi yang jelas ya. Kemudian pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan medis dasar. Kemudian tujuan pertolongan pertama, satu adalah menyelamatkan jiwa penderita, dua mencegah cacat, kemudian yang ketiga memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan.
di dalam memberikan sebuah pertolongan, kita juga perlu untuk mengetahui dasar hukum ya. Dasar hukum ini ada 2 pasal khusus ya, yang perlu untuk diperhatikan oleh rekan-rekan semua ya. Nah, pasal 531 KUHP tentang kelalaian dan tidak mengadakan dalam memberikan pertolongan. Ini pasalnya. Kemudian pasal 322 KUHP itu tentang kerahasiaan medis. Di sini di dalam pasal 531 ini lebih menjelaskan kalau rekan-rekan mengetahui orang yang kecelakaan kemudian membiarkan begitu saja, teman-teman bisa terkena pasal 531 KUHP ya. Mana di sini tidak saya masukkan bunyi pasalnya, tapi dari pasal itu intinya berbunyi barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut kemudian lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya. Di sini konsekuensinya itu dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.500. Kemudian jika orang yang perlu ditolong itu mati, itu masih ada pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal 45, kemudian pasal 168, 187, kemudian 304S, kemudian 478, 525, kemudian yang terakhir adalah pasal penunjangnya adalah 566. Kemudian kalau pasal yang 322 ini lebih kepada kerahasiaan. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan pihak atau pejabat yang seharusnya menyimpan rahasia, hanya ancaman kepada pihak yang seharusnya menyimpan rahasia. Jadi, seseorang pelaku pertolongan pertama yang terlibat dalam pemeriksaan pasien yang ditolongnya harus bisa menyimpan rahasia pasien akibat pekerjaan yang dilakukannya. Yaitu mengenai dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan tindakan pertolongan. Ini persetujuan tindakan pertolongan atau minta izin ya. Ini izin yang dianggap diberikan secara tersirat atau implied consent. Misal korban tidak sadar, sekarat atau di bawah umur ya, itu perlu atau tidaknya kita meminta izin ya. Yang kedua yaitu persetujuan yang dinyatakan berdasarkan ketika korban itu sadar ya, atau expressed consent. Selanjutnya adalah kewajiban pelaku pertolongan pertama. Ini kewajibannya adalah menjaga keselamatan diri, tim, orang sekitar dan penderita. Itu wajib ya, menjaga keselamatan diri Anda dan tim, orang sekitar dan penderita. Kemudian kewajiban berikutnya adalah dapat menjangkau penderita. Jadi kalau kita tidak bisa menjangkau penderita,
kita tidak mungkin untuk memberikan pertolongan atau tidak wajib. Kemudian dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa, itu wajib perlu dilakukan oleh seorang penolong ya. Kemudian meminta bantuan atau rujukan, kemudian memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Dan pelaku pertolongan berikutnya yaitu membantu pelaku pertolongan yang lainnya, kemudian ikut menjaga kerahasiaan medis. Dan berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Selanjutnya, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dievakuasi. Kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Yang pertama adalah jujur dan bertanggung jawab, di mana kita harus tahu apa yang kita lakukan. Masyarakat menginginkan hal ini karena mereka sangat bergantung kepada kita dalam menghadapi penderita. Seorang penolong tidak boleh berbohong mengenai keadaan penderita, namun penyampaiannya haruslah bijaksana. Kemudian berlaku profesional. Penampilan harus rapi dan meyakinkan. Perawatan harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan harus dikuasai dengan baik. Kemudian kematangan emosi. Pada keadaan tertentu, penderita dapat sangat emosional. Juga keluarga penderita yang tak dapat menerima kenyataan yang dialami oleh penderita. Dalam hal ini, pelaku harus menenangkan diri serta dapat menenangkan penderita dan keluarganya. Juga sabar, tidak panik, maupun gugup dalam menghadapi situasi tersebut. Kemudian kemampuan bersosialisasi. Perlu diketahui bahwa kita berhadapan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai penolong, komunikasi merupakan hal penting, baik untuk memperoleh data maupun mengatasi keadaan. Masyarakat di sekitar kejadian dapat menjadi pembantu untuk tindakan tertentu. Kemudian, kemampuan nyata dan terukur sesuai sertifikasi. Di sini kita harus memiliki standar penolong dan aturan main. Sebagai penolong, kita harus mampu menunjukkan kemampuan kita secara maksimal sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Kemudian kondisi fisik yang baik ya. Kegiatan pertolongan tidak terlepas dari aktivitas fisik yang terkadang cukup berat. Konsekuensinya sebagai penolong, kemampuan fisik harus selalu dijaga. Kemudian mempunyai rasa bangga bahwa kita sebagai penolong itu perlu untuk merasa bangga, kemudian berpenampilan rapi dan bersih, bekerja dengan rapi dan dapat meyakinkan penderita. Itulah materi dasar pertolongan pertama yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya seri materi pertolongan pertama ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.